Oke, kita ketemu lagi. Kali ini kita bakal kupas tuntas sesuatu yang krusial banget buat setiap pengelola koperasi. Asesmen kesehatan mandiri. Ini bakal jadi panduan lengkap buat Anda. Kita akan bahas langkah demi langkah supaya Anda bisa paham dan melakukannya dengan efektif. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Apa Anda yakin 100% koperasi yang Anda kelola itu benar-benar sehat? Mungkin di laporan keuangan kelihatan ada laba, tapi kesehatan sejati itu lebih dari sekedar angka loh. Ini soal stabilitas, efisiensi, dan seberapa siap kita menghadapi tantangan ke depan. Nah, asesmen mandiri inilah cara kita dapat jawaban pastinya. Baik, ini dia peta jalan kita untuk pembahasan kali ini. Kita mulai dari kenapa sih cek kesehatan itu penting. Terus, kita langsung masuk ke 4 langkah praktisnya. Persiapan, ngitung skor, nentuin predikat, sampai bikin laporan. Dan di akhir, kita bakal lihat gimana asesmen ini bisa jadi alat ukur pertumbuhan koperasi Anda. Pertama-tama, yuk kita samakan dulu persepsi. Asesmen ini tuh bukan sekedar tugas administrasi yang bikin pusing, anggap aja ini adalah investasi strategis untuk kesuksesan jangka panjang koperasi yang Anda bangun. Analogi yang paling pas ya, ini tuh kayak medical check-up buat koperasi. Tujuannya bukan buat nyari-nyari kesalahan, sama sekali bukan. Tapi buat mendiagnosis kondisi sekarang, mengidentifikasi potensi resiko di masa depan, dan yang paling penting, merumuskan resep atau rencana tindakan, biar koperasi makin sehat dan terus bertumbuh. Oke, kita masuk ke langkah praktis pertama, persiapan. Seperti kata pepatah, persiapan yang matang itu udah setengah jalan menuju keberhasilan. Dan ini beneran berlaku di sini. Seluruh proses asesmen ini ngikutin 4 tahapan yang sangat jelas. Pertama, kita merencanakan apa aja yang mau dinilai. Kedua, kita menghitung skornya berdasarkan data yang ada. Ketiga, kita merumuskan hasilnya jadi sebuah predikat. Dan yang terakhir, kita melaporkan semua itu jadi rencana aksi yang konkret. Yuk kita bedah satu persatu. Jadi, apa aja sih yang dinilai? Untuk koperasi simpan pinjam atau KSP konvensional, ada 7 aspek utama. Tapi, untuk koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah atau KSPPS, ada satu aspek tambahan yang super penting, yaitu kepatuhan terhadap prinsip syariah. Sistem penilaiannya itu pakai yang namanya sistem nilai kredit. Gampangnya gini, kinerja setiap komponen nanti akan diubah jadi skor objektif dengan rentang dari 0 sampai 100. Ini bikin penilaian jadi terukur dan gampang banget buat dibandingin dari tahun ke tahun. Oke, sebelum mulai ngitung-ngitung, siapin dulu amunisinya. Anda bakal butuh laporan keuangan kayak neraca dan laporan hasil usaha dari 2 tahun terakhir biar bisa kita bandingkan. Plus data pendukung lainnya dan kuesioner manajemen yang tentunya sudah diisi ya. Sekarang kita sampai di bagian intinya nih. Gimana caranya mengubah semua dokumen tadi jadi skor yang terukur? Inilah jantung dari proses asesmen yang sesungguhnya. Perlu diingat ya, ada 2 metode penilaian yang bakal kita pakai. Pertama, kuantitatif. Yang ini murni berbasis angka dan rasio keuangan. Kedua, kualitatif. Yang ini buat mengukur aspek kayak manajemen, biasanya lewat kuesioner. Kita ambil contoh yang kuantitatif ya, misalnya salah satu rasio paling umum di aspek permodalan. Rumusnya simpel banget, tinggal bagi total modal sendiri dengan total aset, terus kalikan 100%. Udah, dapat deh angka persentasenya. Nah, setelah Anda dapat persentasenya, misalnya dapat 45%, Anda tinggal cocokin aja ke tabel skor ini. Coba lihat, 45% itu kan masuk di rentang 41-60 yang nilainya 100. Nilai ini terus dikali bobot 6%, jadi skor akhirnya 6.0 buat komponen ini. Prosesnya sesederhana itu. Sekarang kita pindah ke contoh yang kualitatif. Kalau untuk aspek manajemen, penilaiannya nggak pakai rasio keuangan, tapi pakai kuesioner. Skor Anda nanti ditentukan dari berapa banyak pertanyaan yang bisa dijawab dengan ya. Prosesnya ini sangat to the point. Misalkan, buat subkomponen manajemen umum ada 12 pertanyaan. Kalau Anda berhasil jawab ya untuk 10 dari 12 pertanyaan itu, tinggal lihat tabel ini dan skor Anda buat subkomponen itu adalah 2,50. Jelas banget kan? Oke, setelah Anda selesai menghitung skor buat semua komponen di setiap aspek dan menjumlahkannya, sekarang waktunya menerjemahkan skor total itu jadi satu kesimpulan. Apa sih predikat kesehatan koperasi Anda? Ini dia tabel predikat resminya. Ada 4 tingkatan yang ngasih gambaran super jelas tentang posisi koperasi Anda. Kalau sampai dapat predikat dalam pengawasan, itu udah jadi sinyal peringatan dini yang gak boleh diabaikan.
Biar lebih kebayang, kita pakai contoh ya. Anggaplah setelah semua perhitungan yang rumit tadi, skor total yang Anda dapatkan adalah 78,50. Dengan skor 78,50, kita bisa langsung lihat di tabel tadi kalau koperasi ini masuk di rentang 66-80. Artinya, predikat kesehatannya adalah cukup sehat. Ini tandanya kondisi stabil, tapi juga menunjukkan masih ada ruang buat perbaikan biar bisa naik kelas jadi sehat. Tapi, ingat, dapat predikat itu bukan akhir dari cerita. Justru disinilah pekerjaan strategis yang sebenarnya dimulai, yaitu mengubah data-data ini menjadi sebuah laporan yang bisa ditindaklanjuti. Laporan Anda harus lebih dari sekedar nampilin predikat. Yang paling penting itu analisisnya. Faktor apa sih yang bikin skor lemah? Apa kekuatan kita? Dan yang paling utama, apa langkah-langkah perbaikan yang konkret dan rekomendasi yang bisa langsung dijalankan? Sebagai penutup, mari kita tegaskan lagi pesan utamanya. Asesmen ini bukan sekedar kewajiban administratif, tapi sebuah alat manajemen yang sangat powerful di tangan Anda untuk memetakan masa depan koperasi. Coba ingat-ingat selalu kalimat ini. Penilaian ini adalah titik awal, bukan titik akhir. Ini adalah alat proaktif untuk memperkuat fondasi koperasi, membangun kepercayaan anggota, dan yang paling penting, mendorong pertumbuhan yang terukur dan berkelanjutan. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat Anda. Berdasarkan semua yang sudah kita bahas barusan, kira-kira langkah perbaikan pertama apa yang akan Anda prioritaskan untuk koperasi Anda setelah melakukan asesmen ini? Terima kasih sudah menyimak.